Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada Media Tama, Pak Arif dan Pak Denny atas kesempatan kedua yang diberikan kepada saya. Yang pertama sebelumnya webinar terkait HSE Plan, dan yang kedua sekarang yaitu topiknya strategi integrasi K3 dan cyber security dalam perlindungan data digital. Baik, adapun agenda pada webinar pada siang hari ini yaitu pengenalan singkat dari saya, kemudian akan dibahas mengenai pengertian K3, kemudian teori gunung es kecelakaan kerja, bahaya K3, kemudian faktor bahaya ketiga, faktor psikososial, nanti kaitannya juga terkait dengan dampak dari psikososial akibat bobolnya data digital itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan bahas juga sedikit terkait metode atau teknik para pelaku kejahatan cyber untuk melakukan atau membobol data digital kita. Berikutnya kita akan membahas pengendalian risiko K3 tersebut, khususnya faktor bahaya K3 psikososial yang kaitannya dengan keamanan data digital. Berikutnya sedikit mengenalkan tentang ISO IEC 27001 atau tahun 2013 tentang sistem manajemen keamanan informasi. Nah, nanti ini strateginya gimana nih kita mengintegrasikan dengan K3, sistem SMK3 di tempat kerja kita. Kemudian nanti ada sedikit cerita studi kasus, dan yang terakhir penutup dilanjut dengan seperti disampaikan Pak Arif tadi, adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadil, biasa disapa Amar atau Fadil. Saat ini domisili di Tangerang Selatan, bekerja juga di perusahaan swasta, bergerak di supplier bahan kimia di pengeboran migas. Kemudian selain itu juga saya mendirikan perusahaan teknologi, khususnya bergerak di bidang riset dan edukasi. Adapun ya selain itu telah berpengalaman kerja di 9 perusahaan berbeda, tapi lebih banyak di industri migas. Kemudian untuk riwayat pendidikan sendiri, saya lulusan D3 Teknik Perminyakan di Ekonomis Balongan, lanjut S1 di Teknik Penerbangan di Nurtanio Bandung, dan saat ini sedang lanjut studi S2 di Swiss German University, fokusnya mekatronik atau teknologi otomasi. Ada sertifikat yang diperoleh selain K3, selain sertifikasi K3, ada K3 umum, auditor SMK3, kemudian dari BNSP K3 Migas dari PPSD Migas Cepu, H2S, juga saya memiliki sertifikat terkait IT, yaitu Certificate Ethical Hacker dari Econsil, sertifikat internasional dari Econsil, kemudian juga sertifikasi data analis dari Refocus. Mungkin itu. Selain itu juga aktif menulis, salah satunya mengikuti lomba karya ilmiah terakhir yang diadakan oleh Forum KHSE BUMN. Kebetulan saya ngangkat temanya, topiknya juga terkait sistem manajemen informasi K3 sih, berbasis web open source. Nah, selain tadi saya juga aktif menulis ya di media online, ada web artikel alifmh.com, juga ada portal berita di Alifemha Info. Jadi di sini juga beberapa saya tulis artikel-artikel singkat terkait K3 dan lain-lain. Mungkin itu saja ya bagi rekan-rekan yang mungkin ingin bersilaturahim setelah acara ini, bisa menghubungi saya melalui kontak berikut. Baik, itu saja terkait pengenalannya. Dan sebelum kita masuk ke materi pertama, saya ingin disclaimer dulu sebelumnya. Di sini saya sekali lagi tidak bermaksud untuk menggurui bapak-bapak dan ibu yang berada
pada siang hari ini, melainkan saya hanya mencoba untuk sharing saja Pak, Bapak dan Ibu, terkait pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Baik, kita masuk ke materi pertama terkait pengertian ketiga. Secara filosofi, menurut Mangkunegara tahun 2002, K3 itu keselamatan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Ini secara filosofi. Kemudian secara keilmuan, yaitu semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadi kecelakaan kerja, penyakit agar kerja, kebakaran, peledakan, kerusakan lingkungan, maka ilmu itu bisa digunakan untuk menerapkan ketiga dan bekerja kita. Makanya jangan heran mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sering kerap kali bertemu dengan praktisi ketiga di industri yang background pendidikannya bukan dari kesehatan masyarakat. Kayak contoh saya bukan dari kesehatan masyarakat, tapi bisa berkarir sebagai K3. Saya sedikit ada cerita tentang hal ini. Jadi di perusahaan sebelumnya di pengeboran migas, di tepatnya di Pulau Bunyu saat itu, kebetulan lokasinya di daerah hutan dan ada masyarakat. Sehingga cerita ada 3 tenaga kerja yang di rig floor, di menara bor, dia mimpi lompat dari menara bor. 3 orang yang berbeda, mereka mimpi hal yang sama dan 3 hari berturut-turut. Akhirnya 3 orang ini karena kebetulan daerahnya juga agak jauh dari pemukiman, mereka mogok kerja karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya sementara kalau di industri migas atau pengeboran, berhenti beberapa jam aja sudah bisa timbul kerugian besar gitu, apalagi sampai berhari-hari. Akhirnya manajemen Pertamina Drilling saat itu merekrut satu pemuka agama dari Banten khusus untuk berdoa dan azan setiap maghribnya. Nah, jadi bahkan ilmu yang mungkin sebagian yang masih abu-abu ya, terutama di hukum mungkin kesaksian untuk ilmu goib, nada kutip itu masih dianggap masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah, itu bisa digunakan selama itu bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ini. Nah, tentu juga terkait dengan keilmuan IT dalam hal ini yang kita bahas pada siang ini. Kemudian pengertian menurut PP 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. K3 yang selanjutnya keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Baik, berikutnya kita masuk ke teori gunung es kecelakaan kerja. Teori ini dipopulerkan oleh Herbert William Hendrick pada tahun 1931. Singkatnya, banyak orang awam menganggap bahwa K3 ini apabila terjadi kecelakaan kerja itu paling timbul biaya ya bisa dilihatlah 1 juta misalnya biaya pengobatan dan perawatan, kemudian kompensasinya kan sudah ada asuransi, gitu. Nah, namun yang seringkali tidak dilihat oleh orang awam adalah dampak biaya tidak langsungnya. Ini contohnya ada kerusakan bangunan, kayak contoh tadi berhentinya waktu kerja akibat terjadi kecelakaan kerja itu bisa menimbulkan kerugian waktu dan mungkin juga materi akibat berhentinya kegiatan operasi gitu, kalau misalnya di manufaktur dan sebagainya, dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi kenapa penting kita menerapkan K3 dan bekerja? Jangan sampai agar tidak terjadi biaya-biaya tidak langsung ini. Berikutnya kita masuk ke bahaya K3 atau hazard. Nah, secara pengertian yaitu semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan penyakit akibat kerja. Sumbernya bisa dari manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Nah, ini kenapa nih nomor 1 di sini manusia? Karena memang berdasarkan survei
di konstruksi, 80% penyebab terjadinya eksiden itu akibat unsafe action atau tindakan tidak aman. Makanya manusia memang penyumbang paling besar nih dalam hal ini terjadinya kecelakaan kerja. Jenisnya sendiri ada dua, ada tindakan dan kondisi. Tindakan ini kaitannya tadi unsafe action, kemudian kondisi yaitu kondisi tidak aman di tempat kerja kita. Nah, kemudian faktornya ada yang pertama ada faktor biologi, bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang. Kayak 3 tahun terakhir ya kita mengalami pandemi COVID-19, ini maksudnya faktor bahaya ketiga biologi. Kemudian ada faktor kimia, semua bahan kimia itu termasuk dalam faktor bahaya ketiga kimia. Kemudian untuk fisika atau fisik mekanik, contohnya ketinggian, konstruksi, mesin, alat kendaraan, alat berat, ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu panas atau dingin, kelembaban, cahaya, listrik, getaran, serta radiasi. Kemudian yang keempat ada faktor biomekanik atau ergonomi, contohnya gerakan tulang, postur atau posisi kerja, pengangkutan manual atau metode pengangkatan manual yang tidak tepat, desain tempat kerja atau layout tempat kerja yang sangat sempit misalnya, atau alat atau desain mesin gitu yang tidak ergonomi. Itu menjadi faktor biomekanik. Nah, yang terakhir adalah psikososial. Psikologi atau sosial, contohnya stres, tekanan kerja yang berlebihan, kekerasan, pelecehan, pengucilan, lingkungan, dan emosi negatif. Nah, pada siang hari ini kita akan fokus ke ini, faktor bahaya ketiga psikososial, psikologi atau sosial. Baik, untuk memahami itu, kita masuk. Jadi faktor bahaya ketiga psikososial seperti disebutkan tadi meliputi berbagai faktor yang terkait dengan aspek psikologi dan sosial dari pekerjaan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik pekerja. Ini referensi dari ILO-RG dan WHO internasional. Nah, ini keamanan data digital dapat mempengaruhi aspek psikologi dan perilaku karyawan terkait penggunaan teknologi informasi. Ini berdasarkan penelitian dari Chen dan Lee 2010 mengungkapkan bahwa karyawan yang merasa tidak aman dalam penggunaan teknologi informasi dapat mengakibatkan stres, kecemasan, dan ketidakpuasan kerja. Saya pribadi juga di perusahaan sebelumnya pernah melakukan investigasi kecelakaan kerja. Ada satu ruas telunjuk tangan kiri yang putus akibat unsafe action karena dia melanggar prosedur kerja. Cuma setelah diinvestigasi, kita lihat penyebab tidak langsungnya, ternyata beliau mengalami stres lah intinya, dan sehingga mengambil jalan cepat, mengabaikan prosedur yang ada sehingga terjadilah eksiden. Nah, jadi memang secara tidak langsung faktor bahaya psikososial ini dia bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, kemudian berikut saya tampilkan beberapa screenshot berita. Ini ada klik link di WhatsApp, tabungan istri polisi di Palopo raib 20 juta. Ini marak penipuan modus aplikasi, undangan nikah hingga surat tilang. Waspada scammer 11 triliun di Instagram dan Facebook. Kemudian hilang saldo bank usai install file APK JNP Express. Kemudian ada waspada penipuan pelaporan SPT pajak. Begini tips aman dari GoPay. Kemudian ada viral uang nasabah bank hilang 1 miliar karena klik satu link. Nanti ini saya akan coba bahas di studi kasus nanti ya. Jadi dari berita-berita ini, kalau misalnya dialami oleh kita atau rekan kerja kita tempat kerja, pastinya kan stres, pastinya menimbulkan kecemasan, stres, tidak fokus dalam bekerja, dan secara tidak langsung hal itu dapat menyebabkan terjadi kecelakaan kerja. Nah, kemudian tadi kan kita sudah bahas bahaya, apa aja itu bahaya ketiga, ada 5 tadi faktor-faktornya.
Nah, bahaya ketiga, kemudian kita masuk ke risiko ketiga. Jadi risiko ketiga dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya bahaya yang dapat menimbulkan cedera atau penyakit kerja pada pekerjaan dan lingkungan kerja. Risiko ketiga sendiri dapat diukur dengan menggunakan metode penilaian risiko ketiga ini menurut Pramono dan Gultom di papernya 2020. Nah, kemudian ini formulanya, jadi risiko ketiga itu kita bisa nilai, jadi setiap aktivitas pekerjaan kita bisa nilai tingkat risikonya itu apa, apakah rendah, sedang, tinggi, ataukah berat, ataukah ekstrim misalnya gitu. Nah, formulanya seperti ini, jadi risiko ketiga sama dengan tingkat bahaya dikali dengan kemungkinan terjadi bahaya, atau ini tingkat bahaya, severity, besarnya dampak yang ditimbulkan oleh bahaya apabila terjadi kecelakaan atau penyakit kerja, dan kemungkinan terjadi bahaya tersebut. Untuk memudahkan kita memahami formula ini, kita bisa lihat matriks berikut. Ini matriks 5x5. Di beberapa perusahaan ada yang cuma 3x3, ada yang 4x4, ada yang 5x5 seperti ini, dan ada yang 6x6. Saya juga pernah jumpai di beberapa perusahaan. Nah, pada contoh kali ini matriks penilaian risiko ketiga yang 5x5, jadi yang keparahannya atau severity-nya itu mulai dari sangat ringan, sedang, berat, sangat berat. Kemudian untuk frekuensinya dari sangat jarang, sedang, sering, dan sangat sering. Nah, untuk memudahkan kita memahami bagaimana cara menilai risiko ketiga, kita ambil contoh aja misalnya aktivitas pekerjaan perbaikan instalasi listrik misalnya. Nah, pertama, kalau saya biasanya melihat dulu dari tingkat keparahannya. Kita lihat separah apa sih kalau misalnya terjadi eksiden akibat kegiatan pekerjaan tersebut. Anggaplah tersengat gitu, tersengat paling parah, misalnya bisa sampai ini nih, berat lah, kita anggap berat. Jadi dia bisa sampai beratnya kita anggaplah nanti kan ada standarnya nih, sangat ringan itu apa, ringan itu apa, sedang itu apa, berat itu apa, dan sangat berat itu apa. Nah, anggaplah berat ini misalnya dia bisa sampai fatality 1 orang gitu. Nah, kita pilih misalnya tentukan tingkat keparahan pekerjaan maintenance instalasi listrik itu tingkat keparahannya adalah berat. Kemudian kita lihat lagi seberapa sering sih kejadian itu terjadi, frekuensinya. Nah, anggaplah sangat jarang itu misalnya tidak pernah terdengar atau tidak pernah terjadi di industri kita, di perusahaan kita. Kalau jarang itu mungkin pernah terjadi tapi 5 tahun terakhir. Atau sangat jarang nih misalnya 10 tahun terakhir, ini 5 tahun terakhir, kemudian ini 3 tahun terakhir. Nah, ini sering, ini setiap tahun ada kejadian seperti itu, dan sangat sering nih mungkin per 3 bulan atau per 6 bulan terjadi, dan pernah terjadi juga di perusahaan kita. Nah, anggaplah misalnya sedang, kita anggap aja sedang ya contoh ini. Jadi tadi kan kita udah tentukan keparahannya berat, frekuensinya sedang, maka tingkat risiko dari pekerjaan tersebut adalah tinggi. Nah begitu contoh singkat ya untuk menentukan risiko ketiga. Tadi setelah kita tahu cara menentukan risiko bahaya ketiga, tentunya yang kebocoran data digital juga punya risiko. Nah, ini berdasarkan penelitian dari F. William Brown 2011 dan juga referensi dari OSHA Europe.eu bahwa ada beberapa risiko akibat kebocoran data digital. Mungkin yang paling ekstrim, yang paling besar nih bisa kerugian finansial bagi perusahaan atau individu karena kebocoran data pribadi atau rahasia perusahaan. Contohnya kayak berita-berita tadi ya, itu sampai nyentuh angka triliunan, miliaran, bahkan triliunan. Kemudian identitas pekerja atau karyawan dapat dicuri dan digunakan untuk tindak kriminal atau penipuan. Kemudian informasi penting perusahaan dapat bocor ke tangan pesaing dan mengancam keberlangsungan bisnis. Terus menurunnya kinerja dan produktivitas karena adanya kekhawatiran dan kecemasan terkait keamanan di data. Nah, ini kan nanti konsentrasi kerja berkurang dan ya amit-amit ini bisa mempengaruhi juga nih
performa kerja dia dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir ini dampak psikologis bagi pekerja yang merasa kehilangan privasi dan merasa tidak aman di tempat kerja. Nah, ini kita akan bahas di studi kasus nanti. Nah, berikutnya kita masuk ke metode atau teknik membobol data digital. Jadi ada beberapa teknik atau metode yang digunakan oleh para pelaku kejahatan dalam mencuri atau membobol data digital kita. Antara lain yaitu phishing, metodenya yaitu teknik yang menggunakan pesan palsu atau mengelabui pengguna agar memberi informasi pribadi atau login ke situs palsu. Contohnya itu, jadi kalau mungkin rekan-rekan sering ya mendapat SMS atau WA yang masuk gitu bahwa kita dapat hadiah sekian juta atau ratus juta. Nah, terus kita diarahkan untuk klik link. Nanti link itu seakan-akan tampilannya persis, hampir mirip, bahkan persis seperti web atau halaman bank tertentu misalnya. Nah, ketika kita masukkan, kita menganggap wah ini kayaknya benar nih, websitenya sama persis soalnya gitu. Terus kita masukkan username dan password kita ke halaman tersebut. Nah, padahal dia mencuri data itu yang nanti mereka gunakan untuk login ke aplikasi yang sebenarnya gitu, untuk mengakses akun kita yang sebenarnya. Nah, itu salah satu contohnya, nanti saya tunjukkan juga. Kemudian ada malware, yaitu jenis perangkat lunak jahat yang dapat merusak, mencuri, atau mengendalikan sistem. Malware dapat didistribusikan melalui email, situs web, atau perangkat yang terhubung dengan internet. Jenis-jenis malware sendiri itu ada virus, ada trojan tuh semacam aplikasi yang nanti kalau misalnya kita install, nah nanti di dalam komputer kita dia bakal merusak sistem informasi di operasi di komputer kita. Ini worm sama juga serupa dengan virus. Dia biasanya merusak sistem informasi sih, terutama di drive C. Jadi kayak dihilangkan atau diduplikat, yang dia menghapus data-data di dalam drive C komputer kita sehingga hang lah laptopnya. Ini ada ransomware. Ini biasanya data kita tuh nanti kekunci. Jadi, nah di situ biasa kita bakal diancam untuk diminta dana tertentu. Kemudian kalau misal kita nggak kasih, ya kita nggak bisa buka data-data, semua data di dalam file di dalam komputer kita. Nah, kemudian ada rootkit, adware, keylogger. Nah, keylogger ini kalau dulu zaman warnet masih banyak, biasanya orang-orang para pelaku kejahatan ini dia menginstal keylogger di komputer warnet. Jadi semua yang kita ketikkan di keyboard, bahkan yang kita copy paste juga, salin dan paste di dalam laptop tersebut akan direcord. Nah, nanti biasanya mereka misalnya instalnya pagi, sorenya mereka datang ambil tuh. Jadi semua orang yang pernah buka Facebook, misalnya akun Facebook atau akun medsos lainnya, itu terekap semua username dan passwordnya. Dan nanti mereka bisa gunakan untuk login kembali. Kemudian ada spyware. Ini spyware tindak mata-mata ya. Ini bisa jadi digunakan oleh orang jahat atau kompetitor bisnis kita juga bisa untuk memata-matai database dari perusahaan kita misalnya. Berikutnya adalah metode social engineering, teknik manipulasi psikologis untuk memperoleh informasi pribadi atau akses ke sistem. Pelaku dapat memanfaatkan kelemahan manusia seperti rasa ingin tahu, kesalahpahaman, atau ketidakpercayaan. Ini lebih ke tindak penipuan sih sebenarnya, penipuan kayak contoh yang ada telepon kita dapat hadiah, kemudian atau ada keluarga kita yang masuk penjara lah. Ini sebenarnya sih penipuan sih lebih tepatnya. Jadi membobol data kita melalui teknik social engineering, penipuan. Kemudian terakhir ada brute force attack, yaitu metode untuk mencoba sebuah kombinasi sandi
dan kata kunci untuk mendapatkan akses ke sistem. Jadi dia ada kayak semacam software gitu. Nah, software itu nanti akan mencoba berkali-kali kombinasi sandi untuk dapat mengakses akun kita. Nah, makanya waktu kejadian Zorka, itu pemerintah yang pertama kali dia rekomendasikan adalah kita rutin mengganti kata sandi kita agar ini, dan terutama dibuatlah kata sandi yang kuat agar tidak mudah dibobol oleh para pelaku kejahatan. Itu metode-metodenya. Berikut contohnya ya, ini screenshot. Yang pertama di atas, kiri atas, ini macam-macam ID. Jadi rekan-rekan semua perlu tahu ID format domain suatu website yang terpercaya lah. Jadi kalau untuk perusahaan, pastikan ID-nya itu formatnya adalah .co.id. Ada juga yang .com beberapa. Jadi biasanya kalau perusahaan, kayak contoh Mediatama kan mediatama.co.id. Karena memang website yang seperti ini yang .id, kecuali .id ya, itu bisa dibeli secara tidak perlu pakai surat pernyataan, tapi kalau yang lainnya ini diperlu surat permohonan lah dari pimpinan instansi terkait yang mau membeli domain ini. Contohnya ini berarti direkturnya atau pucuk pimpinannya. Nah, kalau .go.id ini pemerintah. Jadi kalau misalnya ada link-link dapat bantuan, pastikan format domain dari link tersebut itu .go.id. Kalau di luar dari .go.id berarti itu bukan website pemerintah resmi. Nah, terus kalau pendidikan yang kampus misalnya universitas itu .ac.id. Terus kalau sekolah SD, SMP, SMA dia .sch.id. Kemudian ini militer nggak salah, ini ponpes.id, ini ada desa.id, .or.id ini dia organisasi ormas, bisa .or.id dan lain sebagainya. Nah, jadi itu juga menjadi salah satu ya cara kita untuk mengetahui ini link website asli atau tidak. Ini contohnya, ini ada SMS mengatakan didapat transfer nih berapa SGD dari Velocity Kick. Terus diarahkan untuk link ini nih, internetalert.bbs.com. Nah, kalau kita klik, dia nanti ngarah ke sini, ke halaman web. Domainnya kita perhatikan, dia .com, bukan .co.id ya. Nah, seharusnya kalau perusahaan itu dia biasanya .co.id. Nah, ini tampilan sebenarnya sama persis, hampir sama persis seperti yang di website resminya ya, di website resmi DBS. Nah, kalau kita masukkan user ID dan PIN-nya kita, maka itu sebenarnya bukan masuk ke website DBS-nya, tapi ke hackernya. Begitu. Berikutnya, nah ini juga di medsos. Ini halaman yang palsu, yang paling besar ini yang palsu. Ini sama sih, yang di bawah juga ini tampilan mobile-nya. Kalau yang di atas ini tampilan desktop-nya. Jadi kalau yang palsu, ini pas sama persis ya, tampilannya hampir sama persis. Nah, cuma kita lihat domainnya, ini www.facebook.asli.com. Nah, kalau yang Facebook asli kan nggak ada asli.com, tapi dia langsung facebook.com. Nah, ini jelas bukan Facebook ya, akun Facebook. Nah, biasanya penipu itu dia tag kita, saya sering lihat kalau di akun Facebook ya, dia tag kita pakai gambar-gambar atau video yang tidak senonoh, nah yang membuat orang tuh penasaran klik. Nah, begitu kita klik, kita tuh seakan-akan kok keluar dari Facebook. Jadi kita muncul di halaman ini. Nah, kalau orang awam yang tidak mengerti, kayaknya nih diminta masuk kembali nih. Nah, akhirnya kita masukkan tuh email dan kata sandi kita. Padahal kita masukkan bukan ke halaman resmi Facebook, tapi ke link palsu ini. Nah, ya sehingga email dan kata sandi kita diketahui oleh pelaku kejahatan. Nah, tipsnya adalah kita sebaiknya gunakan 2 faktor keamanan itu. Jadi selain kita masukkan
email dan atau username yang tepat serta sandi yang tepat juga harus dikonfirmasi lagi menggunakan kode yang masuk ke email kita atau ke nomor handphone kita. Nah, itu mungkin caranya ya, agar kita tidak akun-akun medsos kita tidak mudah diambil alih oleh orang lain. Nah, ini contohnya yang keylogger. Yang pertama yang kiri atas ini ya, jadi data kita itu semuanya terkunci dan kita tidak bisa membuka sama sekali. Nah, biasanya dia nanti mengirim email tuh, ngancam atau kita di chat suruh kita bayar dulu untuk dia kasih dia kasih kita akses untuk membuka kembali ya, kalau dikasih beneran, tapi seringkali juga diperas terus. Nah, ini contoh yang di bawah ini keylogger hasil rekap. Ini contoh aja ya. Ini contoh saja. Jadi ini hasil dari software yang diinstal yang tadi saya ceritakan di warnet. Ini semua yang diketikkan orang di laptop yang terinstall keylogger tersebut, maka terekap tuh. Mungkin antisipasinya yang pertama, kalau yang di atas kita jangan sembarang menginstal software dan aplikasi terutama yang track ya. Jangan mudah percaya. Kemudian yang kedua, jangan hindari membuka akun-akun penting, medsos dan sebagainya di komputer-komputer publik seperti warnet dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah bahas metodenya, sekarang kita langsung ke kita sudah bahas bahaya K3, risiko K3. Sekarang pengendalian risiko K3. Seperti yang kita ketahui bersama, jadi pengendalian risiko K3 itu ada 5 tingkatan. Yang paling utama itu adalah eliminasi, kemudian yang kedua substitusi, ketiga pengendalian teknik atau engineering control, yang keempat pengendalian administratif, dan kelima adalah alat pelindung diri atau PPE. Nah, ini contohnya. Jadi yang paling efektif yaitu dihilangkan, dieliminasi. Nah, sumber bahayanya. Jadi fisikal menghilangkan sumber bahaya fisik dari hazardnya. Kemudian ya kalau misalnya tidak bisa diterapkan, diimplementasikan pengendalian eliminasi ini, kita turun ke pengendalian berikutnya, itu substitusi. Kita ganti dengan mungkin tools lain atau alat lain atau bahan lain yang bahayanya tidak sebesar bahaya bahan yang sebelumnya. Yang berikutnya engineering control, kita isolasi orang dari bahaya tersebut, atau kita modifikasi area kerjanya sehingga bisa diredus lah si potensi bahayanya itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah administrasi. Contohnya bisa kita buat prosedur, instruksi kerja, kita terapkan sistem manajemen K3 misalnya dengan baik, kemudian kita adakan pelatihan. Nah, contohnya seperti kita lakukan saat ini juga salah satu bentuk pengendalian risiko K3 terkait keamanan data digital secara administrasi sebenarnya yang kita lakukan pada siang hari ini. Baru yang terakhir adalah PPE atau alat pelindung diri untuk melindungi personal dari bahaya apabila terpapar. Tentunya di IT juga kalau kita terapkan 5 hierarki tersebut. Yang pertama tadi ya, yang phishing itu cara pengendaliannya, yaitu kalau yang phishing, cara mencegahnya adalah dengan tidak memberikan informasi pribadi atau login ke situs yang mencurigakan dan selalu memeriksa alamat situs yang dikunjungi tadi, yang kita sudah bahas. Periksa, kalau saya sih sarankan selalu periksa domainnya dulu. Domainnya, terus cari di internet, mana sih website resminya, misalnya kalau bank tertentu, website resmi itu mana sih? Nah, kita cocokkan tuh sama link yang dikirim oleh orang tersebut atau pelaku kejahatan tersebut. Kalau misalnya berbeda, ya jangan percaya sama sekali. Kemudian berikutnya malware, cara mencegahnya adalah dengan menginstal atau mengupdate software antivirus, karena antivirus juga salah satu tugas utamanya adalah mendeteksi adanya malware. Kemudian membatasi akses ke situs atau aplikasi yang mencurigakan dan tidak membuka lampiran email yang mencurigakan. Nah, itu kalau di email kan sering kan ada email spam ya, yang dia lampirkan link
Kalau misalnya dari emailnya aja sudah dimasukkan ke dalam kolom spam, kita itu patut curiga dulu. Kecuali memang dengan klien kita, misalnya kita sudah konfirmasi dengan klien kita gitu, dan kita udah kenal juga orangnya. Kemudian berikutnya social engineering, cara pencegahannya adalah dengan tidak memberikan informasi pribadi atau login ke orang yang tidak dikenal, memeriksa identitas pihak yang menghubungi atau meminta informasi, dan mengikuti kebijakan keamanan perusahaan. Nah, yang terakhir adalah cara yang brute force attack, atau yang tadi yang kata sandi kita dicoba oleh software tertentu. Para hacker ini kombinasi kata sandi sampai berhasil. Nah, cara mencegahnya yaitu menggunakan kata sandi yang kompleks. Jadi ada karakternya di situ, di kata sandi kita ada temuan karakter, kemudian huruf besar, huruf kecil, ada angka, sehingga biasanya kalau kita bikin password juga ketika kita registrasi itu ada muncul tuh, ini password kita kuat atau lemah. Nah, sebaiknya dibuatlah sampai benar-benar kuat. Nah, gitu. Kemudian membatasi jumlah login. Ini biasa, jadi kalau misalnya rekan-rekan perusahaannya punya website yang di dalam ada database, nah mungkin mungkin tim IT-nya bisa terapkan pembatasan jumlah login. Kalau misalnya 3 kali bank kan gitu, 3 kali mencoba login gagal, dia langsung terblokir tuh, kita tidak bisa mencoba lagi. Nah, serta menggunakan autentifikasi 2 faktor yang tadi saya sebutkan. Kita bisa, selain memasukkan username dan password yang benar, diminta juga untuk konfirmasi dikirim kode konfirmasi di email atau di nomor handphone kita. Oh ya, ini metode ini, cara mencegah ini saya kutip referensi berikut. Oke, berikutnya kalau berdasarkan hierarki pengendalian risiko yang tadi kita sudah bahas ada 5. Yang pertama, penghapusan atau eliminasi. Kita bisa mencegah akses tidak sah data digital dengan membatasi hak akses atau menghapus data yang tidak diperlukan. Atau misalnya ada karyawan lama nih, akun emailnya, karyawan yang sudah pensiun itu sebaiknya emailnya kita hapuskan saja gitu. Kita nonaktifkan. Kemudian nih substitusi atau penggantian bahaya, itu mengganti software atau sistem yang rentan terhadap serangan dengan software atau sistem yang lebih aman dan terbaru. Di beberapa perusahaan, saya tidak sebut namanya, dan di institusi pemerintahan juga di salah satu kementerian, mereka tuh malah punya kebijakan untuk laptop karyawannya, semua staffnya itu pakai MacBook, dia nggak pakai sistem operasi, nggak pakai Windows, karena memang Windows ini dibanding Linux dan Mac OS, Windows ini yang karena paling banyak penggunanya, jadi paling banyak juga para pelaku kejahatan yang mencoba untuk membuat virus dan untuk membobolnya gitu sih. Kemudian yang pengendalian teknik atau engineering control, kita bisa menerapkan pengamanan fisik seperti penggunaan firewall, antivirus, dan enkripsi data. Jadi untuk data-data penting, contohnya itu kita juga paling sederhana, misalnya kita simpan dalam bentuk RAR, kemudian RAR-nya kita beri password. Nah, dan apabila suatu waktu amit-amit data penting itu berhasil dibobol, mereka juga tetap kesulitan atau tidak bisa mengakses datanya karena kita sudah mempassword data tersebut. Nah, ini juga selain tadi enkripsi data, juga sebenarnya mungkin ada rekan-rekan kalau perusahaannya yang ada IoT device, misalnya ada contohnya di perkebunan misalnya gitu, ada IoT device-nya untuk mengukur monitoring kayak weather station gitulah, mengukur kelembaban atau suhu di area perkebunannya. Kemudian juga ada, selain monitoring juga ada kontrol tuh. Jadi misalnya bisa dari jarak jauh, tinggal pencet di aplikasi Android-nya atau di website-nya, kita bisa men-stop produksi di tempat kerja kita. Nah,
kalau misalnya di perusahaan rekan-rekan ada yang seperti itu, sebaiknya akses kontrol untuk orang masuk juga dibatasi. Karena biasanya IoT device itu kan kalau nggak pakai jaringan Telkom, biasanya pakai jaringan WiFi. Nah, yang bahaya itu yang WiFi. Nah, kalau yang kita gunakan jaringan WiFi, terus orang gampang masuk ke area jaringan tersebut, sebenarnya IoT device kita itu bisa saja dihack, kemudian dan bisa diakses tuh si tadi yang kontrolnya itu, tahu-tahu tiba-tiba berhenti sistem operasi kita karena para hacker bisa mengakses itu apa sih terhubung dengan jaringan yang terhubung dengan IoT device kita. Nah, pengendalian administrasi kita bisa membuat kebijakan prosedur yang jelas untuk mengelola data, termasuk pelatihan karyawan tentang pentingnya keamanan data dan penggunaan password yang kuat. Atau perusahaannya bisa menerapkan ini nih ISO IEC 27001/2013 tentang sistem manajemen keamanan informasi. Nah, tapi kalau misalnya misalnya perusahaan kami aspek IT-nya tidak terlalu banyak nih, jadi kalau bisa terapin ini juga mungkin terlalu ngeluarin sumber daya yang lebih, mungkin misalnya pertimbangannya seperti itu, ya tidak masalah, kita bisa seenggaknya kita buat prosedurnya dan kita integrasikan dengan prosedur SMK kita SMK 3 yang sudah ada di perusahaan kita. Nanti kita bahas prosedur apa aja sih yang biasanya harus ada tuh di dalam ISO 27001 ini. Nah, terakhir alat pelindung diri APD. Nah, kalau di sistem informasi, nah kita bisa tadi, kita APD-nya adalah berupa program enkripsi atau password manager untuk melindungi data digital kita. Jadi kalau di fisik kan aktivitas pekerjaan fisik APD-nya kayak helm safety, sarung tangan safety. Nah, kalau di sistem informasi kayak data digital, ya APD-nya adalah ini kita beri password atau gunakan password manager di laptop atau PC kita. Nah, ini yang keenam sebenarnya berdasarkan referensi OHSA, kalau nggak salah mereka ada tambah yang keenam adalah pengawasan penilaian. Nanti kayaknya sampai DCA sih. Intinya sistem yang sudah berjalan itu kita pantau dan kita evaluasi sehingga terus meningkat. Nah, berikutnya terkait kita bahas pengenalan sekilas saja terkait ISO 27001. Yaitu suatu dokumen standar sistem manajemen keamanan informasi atau information security management system. Standar manajemen keamanan yang menentukan praktik terbaik manajemen keamanan dan kontrol keamanan komprehensif mengikuti panduan praktik ini ISO 27002. Nah, berikut beberapa prosedur yang harus ada dalam penerapan ISO 27001 ini. Serupa ya dengan SMK 3 atau ISO 9001 dan ISO 14001. Diminta ada kebijakan, kemudian ada penetapan ruang lingkup, penilaian risikonya. Nah, nanti kan kalau K3 lebih ke aspek keselamatan kesehatan kerja, nah ini lebih ke keamanan data digital risikonya. Kemudian pemilihan kontrol keamanan, implementasi kontrol keamanan, operasi dan pemeliharaan, peninjauan manajemen, peningkatan, pengukuran kinerja, pelatihan dan kesadaran, pemantauan, dan tanggapan keamanan. Nah, prosedurnya ya kita sama ya seperti ISO yang familiar, 3 ISO yang sudah familiar, ISO sistem manajemen mutu, lingkungan, dan K3. Tentunya ada 4 level dokumen juga di dalamnya, ada manual, ada prosedur, ada instruksi kerja, dan ada formulir serta checklist. Kemudian ini dokumen-dokumen ini itu harus kita sistem manajemen ini kita rencanakan, kemudian kita terapkan, kita cek atau evaluasi, kemudian dari hasil evaluasi itu kita lakukan action atau peningkatan perbaikan, tindakan perbaikan untuk peningkatan berkelanjutan sehingga sistem manajemen yang kita terapkan dalam hal ini ISO 27001 itu terus relevan dengan ancaman data digital yang juga selalu dinamis. Nah, metode PDCA ini dipopulerkan oleh W. Edwards Deming, juga dikenal dengan siklus Deming.
Nah, kalau di ISO 9001 itu muncul di lampiran A kalau nggak salah. Lampiran A ISO 9001/2015. Nah, berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang muncul dalam audit ISO 27001. Nah, ini yang 3 pertama ini umum ya, hampir di semua sistem manajemen juga ada, apakah ada kebijakannya, apakah ada organisasi mempertanggungjawabkan risiko secara teratur, kemudian ada penggunaan hak akses terhadap sistem informasi dipantau secara teratur dan dilakukan secara terkontrol. Nah, kemudian ini ada prosedur untuk memastikan bahwa informasi sensitif atau rahasia dilindungi dari akses yang tidak sah atau perubahan yang tidak diinginkan. Nah, berikutnya ini ada prosedur atau ada backup data yang dilakukan secara teratur dan apakah ada prosedur pemulihan yang diuji untuk memastikan bahwa sistem dapat kembali beroperasi setelah gangguan. Contoh backup data sederhananya yang ya selain kita simpan di server, juga kita ada backup misalnya di hard disk. Terus jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya sampai dibobol sistem informasi kita atau terjadi kejadian emergensi, contoh kayak kebakaran, sistem informasi di perusahaan kita itu bisa kita kembalikan dengan cepat dari data dari backup data yang sebelumnya sudah kita rutin selalu kita lakukan. Kemudian berikutnya, apakah ada prosedur yang diikuti untuk memberikan akses pada pengguna baru untuk memastikan bahwa hak akses tersebut dibatalkan saat pengguna tersebut tidak lagi membutuhkannya. Jadi misalnya di tempat kerja rekan-rekan ada website sistem informasi untuk mengakses database perusahaan misalnya, itu kan tentunya dibedakan tuh antara staff, dia hanya boleh melihat misalnya, nah yang boleh mengedit itu misalnya cuma level supervisor atau level manager, nah dan yang boleh menambahkan user baru atau pengguna baru itu cuma departemen HRD. Nah, itu perlu dibuat prosedurnya. Dan apabila ada pekerja yang sudah resign misalnya, nah akunnya serta emailnya itu sebaiknya di nonaktifkan. Nah, itu perlu dimuat di dalam suatu prosedur. Nah, itu bisa kalau misalnya kita belum mau menerapkan ISO 27001, bisa saja kita munculkan prosedur tersebut mungkin di HRD, di departemen HRD atau di HSE, mungkin kalau departemen IT ada, bisa departemen IT yang mengeluarkan prosedur tersebut. Nah, ini juga nih, apakah ada tindakan pencegahan keamanan diimplementasikan pada sistem jaringan dan perangkat lunak untuk mencegah serangan dari luar. Kemudian apakah ada prosedur pengawasan keamanan yang berkelanjutan dan evaluasi terhadap sistem informasi. Kemudian apakah telah dilakukan audit keamanan informasi internal dan eksternal pada periode tertentu. Dan apakah organisasi memiliki rencana tanggap darurat terkini dan uji secara berkala. Ini mirip seperti kita ngadain drill kalau di K3 ya. Cuma ini bedanya simulasinya kalau ada kebobolan data, nah seberapa cepat nih kita bisa kembali. Nah kaitan nanti sama backup dan sistem keamanan apa yang kita terapkan di perusahaan kita. Nah, seperti itu sebagai contoh di perusahaan tempat saya bekerja, walaupun sebenarnya bukan perusahaan sistem informasinya tidak besar juga, tidak ada database yang krusial. Cuma kami Departemen HSC di tempat kerja saya sekarang, kami memasukkan materi pengenalan keamanan data digital ke dalam buku saku atau buku HSC Induction Handbook. Jadi untuk tenaga kerja baru atau tamu, terutama yang masih karyawan yang magang atau internship di perusahaan, kami berikan induction. Salah satunya adalah keamanan data digital. Terakhir, sekarang sudah jam 2. Terakhir, ini studi kasus. Saya ingin cerita sedikit. Ini foto rumah, sengaja saya tutup. Jadi ceritanya ada pejabat di daerah, dia diperas akibat kelalaiannya. Intinya terjebak video sure lah.
oleh penipu itu gitu. Sehingga diperas dan dan diminta uang berkali-kali. Sudah ditransfer 1 juta, masih minta-minta terus. Akhirnya dia minta bantuan ke kami. Kebetulan kami juga selain sebagai praktisi K3 juga saya juga sebagai freelance data analis dan juga penetration test. Jadi ini pengalaman saya ingin cerita aja. Jadi kami kirimkan link ini. Ini link foto bukti transfer 2 juta kami kirimkan ke pelaku. Pelaku klik. Akhirnya lokasi pelakunya alhamdulillah kami dapatkan, ini rumahnya, tapi kami tutup ya. Ini rumahnya. Akhirnya ini dijadikan bukti untuk dilaporkan ke polisi saat itu. Kebetulan bukti pemerasan juga sudah ada, bukti chat dan sebagainya. Rumahnya juga udah kelacak. Jadi ini salah satu aja bahayanya. Nah itu kalau misalnya sampai bocor, misalnya sampai disebar video atau foto yang diancamkan itu kan tidak hanya kerugian secara material, tapi di status sosial, bahkan mungkin jabatannya juga bisa saja terancam gitu. Nah itu makanya sangat penting, kita tidak boleh pura-pura tidak tahu tentang risiko bahaya keamanan data digital ini, karena memang sudah negara aja sudah sampai dibuat ketar-ketir beberapa bulan yang lalu, apalagi kita masyarakat biasa. Nah ini contohnya ya, ini link buat bisa melacak lokasi. Nah makanya tadi jangan heran tuh ada screenshot di yang lebih ekstrim lagi. Link itu dia tidak hanya bisa melacak lokasi, tapi juga bisa mengambil alih device kita, baik itu laptop atau smartphone kita, tanpa kita tahu kalau si hacker ini dia sudah sedang mengambil alih atau melihat device kita. Nah jadi gitu. Terakhir sebelum penutup, singkatnya adalah kita sedang menuju era sedang berada di era industri 4.0 dan menuju ke 5.0 sekarang. Dan kita tidak, walaupun saya bukan perusahaan di bidang IT kok, kita tidak bisa berargumen seperti itu karena secara setiap hari kita sebenarnya juga menggunakan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan kita. Maka penting untuk kita, terutama untuk praktisi K3, memasukkan juga aspek keamanan data digital ini ke dalam mengupdate prosedur-prosedur kerja di perusahaannya, sehingga tidak hanya faktor bahaya atau risiko yang fisik, tapi juga di dunia maya juga diidentifikasi, dikendalikan, dibuat prosedurnya, dan diterapkan serta diaudit untuk peningkatan yang lebih lanjut. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Amar, luar biasa teman-teman semuanya. Dan ini sudah ada beberapa yang ingin berdiskusi Pak Amar. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, ada beberapa informasi terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya. Dan mohon untuk bisa dituliskan pertanyaannya di kolom Q&A buat teman-teman yang ingin bertanya. Dan nanti kita akan sama-sama diskusi bareng-bareng dengan pembicara kita siang hari ini. Nah, baik. Nah, sebelum itu, saya akan memberi informasi buat teman-teman semuanya. Pastikan sudah Platinum ya untuk aplikasi Mika Super App K3-nya. Cara mengetahuinya adalah di pojok kiri atas ya, teman-teman silakan dilihat ada tulisannya Platinum. Nah, kalau diklik fotonya nanti akan muncul kartu. Tapi biasanya kalau misalkan belum muncul kartu, ini bisa ditunggu saja, itu dalam proses untuk penerbitan kartunya. Kemudian buat yang teman-teman masih silver, ada tulisannya silver, kalau diklik fotonya nanti akan otomatis menuju ke upgrade platinum. Nah, tinggal teman-teman pilih aja beberapa pilihan, ada 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun untuk 3 paket upgrade platinumnya. Kemudian teman-teman bisa bayar melalui virtual account dan juga e-wallet. Kemudian nanti baru teman-teman klik bayar dan silakan disalin aja untuk rekeningnya. Silakan nanti bisa otomatis bisa menjadi platinum setelah melakukan pembayaran. Nah, kemudian pastikan juga teman-teman sudah men-subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni, karena di sini ada
beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Kak Cideni seputar K3, dan juga untuk tayangan-tayangan rekaman ulang kolega juga akan kami terbitkan di channel YouTube Kak Cideni. Dan ada beberapa informasi lagi buat teman-teman semuanya, dimulai dari perpanjangan lisensi dan juga SKP. Silakan Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Muhammad. Oke, Bapak Ibu semua, nih kalau punya SKP atau lisensi ahli K3 umum atau ahli K3 listrik, segera diperpanjang ya, karena masa berlakunya 3 tahun. Atau yang baru mutasi pindah perusahaan juga wajib diperpanjang ya. Nah, kalau punya lisensi juga seperti Damkar, Pranca, dan lain-lain, teman-teman juga harus ini ya, perpanjang ya. Kalau untuk lisensi hanya 999.000, tapi kalau SKP hanya 1,499.000 saja. Nah, kalau perusahaannya kontraktor, teman-teman bisa ambil yang SMK 3 nih, ada paketnya yang murah nih, teman-teman semua. Untuk yang pabrik ada. Atau ada yang juga yang mau langsung 4 sertifikat, kita juga ada nih, ya 9.001, 14.001, 45.001, dan SMK 3 ya, hanya 45 juta saja. Oke, kalau teman-teman ingin bekerja di dunia K3, bidang K3, pastikan punya sertifikasi ya, minimal ahli K3 umum. Nah, ini kita akan running nih tanggal 2 sampai 17 Mei. Ya, ini via online, Zoom ya. Dan ada juga yang tatap muka. Nah, ini yang tatap muka tanggal 8 sampai 22 Mei. Yang tatap muka tinggal sisa 5 seat lagi. Yang online tadi saya lihat sisa 7 seat lagi ya buat teman-teman semua ya. Nah, kalau teman-teman punya sertifikat, punya ijazah SMA, kan nggak bisa ikut yang ahli K3 Kemenaker, bisa juga yang ahli K3 muda BNSP. Ya, ini kita ada tanggal 13 sampai 18 Mei. Tapi kalau teman-teman yang mau langsung uji kompetensi saja, nah ini bisa, tapi khusus untuk yang sudah ahli K3 Kemenaker ya. Ini ada program dari pemerintah, subsidi dari pemerintah, dari harga 990.000 hanya 500.000 aja nih. Nah, kalau sudah punya sertifikat ahli K3 umum, lanjutkan ke auditor. Nah, kebetulan Mediatama ada program THR nih ya, sisa THR-nya tinggal 5 peserta lagi, 5 seat lagi. Ya, ini diskon 50% dari 3.150.000, jadi sekitar 1,7 jutaan. Oke, berikutnya. Ada teknisi K3 listrik bagi teman-teman semua yang bekerja di bidang kelistrikan ya. Ini untuk yang tamatan SMA, teman-teman bisa join teknisi K3 listrik ini ya, 6 hari online, 1 hari tatap muka untuk praktek. Tapi kalau teman-teman pendidikannya D3 bisa ikut yang ahli K3 listrik. Nah, kalau ini full tatap muka selama 18 hari. Nanti pelatihannya di Jakarta Barat Meruya ya. Nah, kalau kita kerja di sektor konstruksi, teman-teman harus punya certified ahli muda K3 konstruksi ini. Ini full online ya, selama 6 hari. Nah, kalau kita mengawasi dan merencanakan peranca, harus punya certified namanya supervisor peranca. Tapi kalau kita membongkar dan memasang peranca, ya kita harus punya certified teknisi K3 peranca. Nah, kalau kita tergabung di dalam tim tanggap darurat, ya pastikan teman-teman minimal harus punya certified petugas peran kebakaran kelas D ya. Nah, ini 2 hari online, 1 hari praktek. Atau pilihan lain adalah petugas P3K. Teman-teman bisa join di sini. Ini juga 2 hari online, 2 hari praktek. Nah, kalau kita bekerja di ketinggian, ya di atas peranca, nah ini teman-teman harus punya certified nama TKBT tingkat 2. Nah, ini 2 hari online, 1 hari praktek. Tapi kalau kita yang bergelantungan menggunakan akses tali seperti kerja di tower-tower, nah teman-teman harus punya TKPK tingkat 1 nama pelatihannya ya. Semua adalah bekerja di ketinggian. Nah, ini teman-teman yang kerja juga yang menggunakan forklift, pastikan CEO-nya atau lisensinya asli. Nah, teman-teman bisa join di sini. Ini via online juga, nanti prakteknya juga menggunakan Zoom ya. Di praktek ini tempat teman-teman semua. Nah, ini kalau kita kerja di rumah sakit harus punya certified K3 rumah sakit versinya Kemenaker atau versinya BNSP namanya paramedis K3 muda. Nah, kalau yang K3 rumah sakit Kemenaker itu full online 4 hari. Tapi kalau yang paramedis itu 3 hari online, 2 hari praktek. Nah, itu silakan dipilih untuk keperluan akreditasi rumah sakitnya. Nah, kalau kita kerja di ruangan terbatas, ya confined space, teman-teman harus punya certified ini ya, confined space Madya. Ya, ini untuk petugas K3 Madya, ini yang mengawasi di luar nih, temannya yang masuk ke dalam
ruang terbatas. Tapi kalau kita yang masuk ke dalam ruang terbatas, certified namanya Confined Space Utama, CSU ya, petugas K3 utama ruang terbatas. Ini pastikan teman-teman semua ikut. Nah, kita juga ada paket HSE Officer nih, langsung Bapak Emmanuel Eko nih. Kalau teman-teman semua sering ikut webinar, sering ikut seminar-seminar K3, pasti tahu nih. Bapak Emmanuel Eko ini selaku praktisi K3 yang mungkin teman-teman kenal ya. Kita akan adakan namanya paket HSE Officer pertama di Indonesia ini, workshop ya. Jadi konsepnya adalah workshop membuat Job Safety Analysis atau JSA, workshop membuat Permit to Work PTW, dan workshop membuat Risk Management atau ManRisk melalui formulir HIRAK. Nah, ini kita lakukan di hari Kamis tanggal 11 Mei jam 8 sampai dengan jam 16.30 ya. Langsung dapat 3 sertifikat, e-sertifikat ya dari Mediatama. Oke, ini adalah ATK yang teman-teman akan terima pada saat ikut pelatihan di Mediatama, tapi tergantung dari jenis pelatihannya, apakah itu dan tidak petas, dapat buku agenda, lencana, kartu vest, pulpen, modul, notebook, dan kemeja safety yang kita kirimkan melalui Tiki ya. Oke, silakan lanjutkan Pak Arif. Oke, nah buat teman-teman semuanya yang ingin belajar mengenai K3 ya, seputar K3, dan ini Mediatama memberikan fasilitas berupa e-course yaitu Milea, Mediatama Learning Academy. Jadi untuk teman-teman semuanya bisa belajar di milea.app. Silakan nanti teman-teman tonton videonya sampai selesai dan juga ada post-testnya dan juga pre-test. Setelah itu nanti teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikatnya. Ada semua berbagai bidang di Milea ini. Silakan teman-teman kunjungi di milea.app. Kemudian buat teman-teman semuanya yang ingin cari kerja di website mediatama.co.id juga ada menu karir. Kemudian kalau diklik menu karir akan ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya dan juga sesuai dengan gaji dan juga lokasi yang teman-teman inginkan. Caranya gampang banget, tinggal nanti apply aja, masukin CV yang teman-teman punya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum mempunyai CV, di aplikasi Mika Super App K3 ini ada aplikasi buat CV online. Silakan diklik dan ada pilihan template yang teman-teman inginkan, kemudian diisi aja seluruh biodatanya secara lengkap dan juga ada beberapa tambahan, misalkan ada dokumen-dokumen pendukung, sertifikat atau lisensi, silakan ditambahkan aja di upload, kemudian klik selanjutnya, otomatis nanti CV akan bisa di-download. Nah, untuk teman-teman semuanya yang misalkan bikin CV-nya banyak nih, nah itu juga bisa melihat history CV, ada di menu akun, kemudian history CV, dan nanti akan muncul banyak CV yang teman-teman buat. Kemudian ada lagi nih untuk mendapatkan uang saku 3 juta per bulan. Caranya gampang, silahkan lihat di menu akun, kemudian ada pilihan referral. Nah, referral ini cara menggunakannya adalah tinggal kalau misalkan ada teman kita yang ingin ikutan pelatihan di Mediatama, salin kode referral punya kita ke kolom kode referral pada saat teman kita ingin mendaftar. Nah, nanti silahkan diisi aja kode referralnya punya kita, otomatis nanti yang mendaftarkan dengan kode referral kita, mereka mendapatkan potongan harga sebesar 100.000 dan kita akan mendapatkan fee sale sebesar 5% dari harga penjualan. Kalau misalkan harganya 6 juta dikali 5% berarti 300.000, kalau dikali 10 orang bisa 3 juta. Manfaatkan teman-teman untuk kode referral ini. Kemudian buat cara menarik uangnya juga gampang. Tapi yang pertama silahkan teman-teman bisa masukkan terlebih dahulu untuk akun banknya atau nama banknya. Silahkan klik ubah rekening, masukkan saja nama rekening dan juga nomor rekeningnya. Dan untuk narik saldonya juga gampang. Silahkan klik tarik saldo, langsung teman-teman bisa ajukan penarikan saldonya. Dengan catatan untuk menarikan saldo wajib minimal 1,3 juta terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan teman-teman belum sampai 1,3 juta, silahkan ditabung terlebih dahulu sampai 1,3 juta, baru teman-teman bisa ajukan semuanya. Dan dengan catatan lagi, untuk pelatihan terakhir harus sudah selesai running. Kalau misalkan sudah selesai running, baru bisa diajukan dan bisa cair. Kalau belum, mohon bisa ditunggu sampai pelatihan yang terakhir itu selesai berjalan ya teman-teman. Kemudian untuk share pelatihan juga gampang. Silakan klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, kemudian bisa teman-teman bagikan pelatihannya ke sosial media ataupun juga WhatsApp. Bisa juga hubungi PIC dari pelatihan ini, bisa melalui WhatsApp ataupun juga telepon langsung. Atau bahkan teman-teman bisa mengunduh proposal nih untuk di-share ke perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian buat teman-teman semuanya yang ingin informasi lebih lanjut mengenai
sertifikasi Kemenaker RI dan juga beberapa pelatihan, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar dan pastikan juga sudah memfollow akun sosial media kita di Instagram @mediatama, kemudian Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, kemudian YouTube-nya Kak Cideni di-subscribe, jangan lupa untuk follow akun TikTok-nya Kak Cideni. Kemudian buat teman-teman semuanya yang ingin kerjasama sebagai sponsor, silahkan bisa hubungi nomor yang tertera di layar dan juga buat teman-teman instruktur nih yang ingin sharing ilmu seperti instruktur kita pada siang hari ini, silahkan bisa bergabung ya. Kami membuka kesempatan buat para instruktur bisa bergabung di komunitas instruktur Mediatama 2023. Silahkan screenshot aja nomornya, silahkan nanti mengajukan jadwal untuk bisa mengisi di webinar Kolega. Oke, baik Pak Amar dan juga Pak Denny, ini sudah banyak yang ingin bertanya. Silahkan untuk dijawab satu persatu. Oke, kita akan jawab nih satu persatu nih. Tapi pastikan teman-teman semua pertanyaannya harus sesuai dengan tema kita siang ini. Ini langsung pertanyaan dari Pak Ridwan sama Pak Suwanto nih ya. Mungkin mengenai antivirus nih. Nah, apakah antivirus itu dapat mencegah pembobolan data digital dan seberapa efektif nih untuk antivirus? Silakan Pak Muhammad. Baik Pak, untuk antivirus ya betul Pak, dia bisa mencegah kebobolan data digital. Tadi seperti kita lihat kan ada sebentar Pak, ada berapa ya? Ada 4 metode yang dapat dilakukan oleh pelaku, kita sebut aja cracker lah. Cracker ini jadi yang pertama phishing, jadi kayak biar review sekilas, jadi dia membuat duplikasi halaman palsu lah. Kemudian malware ini contohnya virus, trojan, ransomware dan sebagainya. Nah itu antivirus bisa mencegah yang malware ini Pak. Tapi untuk kemudian berikutnya ada social engineering yang tadi, jadi kita lebih penipuan sih sebenarnya. Nah, dan yang terakhir adalah brute force attack. Jadi si pelaku menggunakan software untuk mencoba kombinasi kata sandi kita sampai cocok lah gitu. Nah, yang bisa dicegah oleh antivirus hanya yang malware, Pak. Yang malware. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Oh, sorry, soalnya ya. Jadi yang bisa dicegah oleh antivirus itu adalah yang malware. Untuk yang phishing itu kan tergantung yang phishing tadi itu tergantung kitanya, personalnya. Jangan sembarang, yang penting jangan sembarang klik link aja sih. Terus konfirmasi lihat kembali format domainnya. Kemudian kalau social engineering tadi konfirmasi aja sebenarnya. Jadi jangan gampang percaya, langsung konfirmasi lagi aja apakah benar informasi tersebut atau tidak. Nah kalau yang brute force attack itu ya triknya tadi kita inskripsi data kita bikin password di file kita yang penting, kemudian passwordnya akun-akun kita tuh dibuat kuat, jadi ada kombinasi angka, huruf besar, huruf kecil serta karakter, serta dibuat menerapkan ini inskripsi 2 faktor. Nah, mungkin itu Pak. Terus untuk rekomendasi antivirus, ini saya disclaimer berdasarkan pengalaman pribadi saja Bapak. Jadi kalau dari saya mungkin saya sebut merek, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Oh ya udah deh. Oh ya, jadi kalau dari saya sih mungkin yang pertama itu Bitdefender Pak. Kemudian yang kedua Kaspersky, yang ketiga Norton, kemudian MKV, yang kelima Avast. Nah, untuk yang produk dalam negeri yang seperti kita tahu yang warna hijau itu saya kurang merekomendasikan karena pengalaman pribadi saya itu kalau kita telat update sebentar saja dia cepat sekali menganggap sistem informasi di dalam drive C kita itu sebagai virus. Akhirnya dihapus sama si antivirusnya sehingga safety OS kita itu jadi hang, jadi rusak. Ya gitulah. Mungkin itu Pak untuk pertanyaan pertama. Oh, jadi saya pernah mengalaminya tuh dengan memasang antivirus McAfee atau antivirus Norton itu dulu ya sebelum saya pakai Mac nih. Jadi
isinya itu jadi lemot. Jadi itu pengaruhnya apa itu, Pak? Makanya saya malas menggunakan antivirus itu waktu menggunakan PC yang lama, yang menggunakan laptop yang lama. Jadi itu emang kayak gitu ya, Pak Mamar. Terus dia minta update mulu tuh. Ya, kalau dari yang bikin lemot sebenarnya karena dia kan terlalu ketat, Pak. Jadi kan di antivirus kan kita bisa ngatur, Pak, seberapa ketat si antivirus itu dalam mengamankan informasi yang kita terima sebenarnya, data yang kita terima. Nah, semakin ketat dia tuh terlalu banyak yang padahal yang biasa kayak cuma transfer file biasa nih, itu dianggapnya semua file asing tuh kadang beberapa antivirus tertentu dia menganggapnya ini udah virus nih. Nah, itu sih yang membuat lemot kalau menurut saya. Tapi saya pribadi sebenarnya saya gunakan kalau yang di Windows, saya gunakan yang Windows Defender bawaan dari Windows ya sih. Saya nggak install antivirus dari yang lain. Karena kalau yang bawaannya dia mengenal persis sistem informasi di Windows-nya, kemudian cenderung tidak terlalu risih kita menggunakannya, tidak sering update juga, kemudian tidak banyak akses yang ditolak lah sama si antivirus bawaan dari Windows. Mungkin itu, Pak, dari saya. Oke. Nah, kalau misalkan menggunakan Mac nih, ya kan, apakah tanpa menggunakan antivirus, Mac, iMac, terus MacBook, itu bisa memfilter semua virus? Baik. Untuk OS Mac dan Linux, memang kalau saya pribadi ya, kalau saya mengurutkan tuh yang paling aman Linux. Terus yang kedua Mac, yang terakhir baru Windows. Nah, Windows juga yang paling aman ya Windows yang terbaru ini, Pak, yang 13, yang 11, 10 dan yang bawahnya juga itu masih rentan tuh. Nah, memang karena memang Windows ini paling banyak pengguna, sehingga yang mencoba untuk menjebolnya juga makin banyak, Pak. Nah, terus selain karena banyak penggunanya juga, kayak contoh nih, kita kan sebenarnya bisa bikin virus nih, Pak. Kita bisa bikin virus sendiri. Dulu saya waktu SMA itu coba-coba kalau virusnya, jadi kayak virus itu kan rata-rata bahasa pemrograman itu Visual Basic. Nah, kalau misalnya kita Visual Basic itu hanya bisa berjalan di OS Windows, Pak. Jadi kalau dibuka di Linux dan OS itu nggak dianggap kayak file biasa aja, file teks biasa. Nah, makanya dia kasarnya bahasa pemrograman dari virus yang ada di Windows itu tidak diterima oleh OS maupun Linux, sehingga sebagian besar virus-virus yang ada di Windows itu tidak bisa bekerja di Linux dan Mac OS. Jadi lebih aman sih. Oke ya, jadi teman-teman semua kalau mau aman silakan pakai MacBook ya. Oke, nah kalau di HP, kan ada HP Samsung itu kan udah ada bawaan antivirus juga tuh. Apakah itu cukup efektif atau kadang kita kan sering tuh nerima ini antivirus, padahal yang ngomong antivirus itu ada virusnya. Nah itu kayak gimana tuh kalau di HP? Ini ada yang bertanya juga terkait dengan VPN juga nih untuk di HP. Oh baik, sekaligus. Nah, untuk antivirus, kalau menurut saya gunakan bawaannya saja, Pak. Karena yang lolos di Google Play Store itu kan sebenarnya saya kurang tahu ya auditnya seperti apa biar bisa kita upload suatu aplikasi di Google Play Store. Cuma sepengetahuan saya tidak sampai di audit terkait divalidasi apakah itu benar-benar aman, bukan virus dan sebagainya, karena beberapa kasus saya lihat juga ada di Play Store itu aplikasi yang memang malware. Nah, jadi kalau menurut saya mending gunakan antivirus bawaan, cuma yang penting kita sering-sering update aja, Pak, jangan lupa update. Kemudian sama yang berikutnya kan kemarin kayak Piala Dunia itu banyak yang download aplikasi streaming ilegal. Memang ini sih cuma bahaya tuh, Pak, kita nggak, karena dia kan minta akses buat ngelihat gambar kita, video dan lain sebagainya. Itu yang bahaya, Pak. Kita nggak tahu apa yang aplikasi itu lakukan di belakang layar, Pak. Bisa aja dia ambil semua data kita. Ya, jadi tipsnya kalau untuk Android smartphone,
Pertama download di ini Pak, Play Store, bukan Play Store, Store resmi, baik itu Play Store atau Play Store Store dari HP bawaannya. Kemudian jangan install itu aplikasi yang di luar yang didapat di internet. Kemudian update aja antivirusnya. Terus yang terkait VPN ya tadi ada yang nanya apakah aman. Jadi VPN itu sebenarnya hanya menyembunyikan IP privat network. Jadi IP itu kan ada dua Pak, ada IP privat sama IP dari jaringan kita. Nah, yang disembunyikan tuh sebenarnya IP privat. Jadi IP dari device handphone kita misalnya smartphone kita. Nah, tapi IP dari jaringan kita itu nggak bisa disembunyikan oleh si VPN. Nah, saran saya kalau untuk kan sekarang lagi tren juga nih bekerja di jarak jauh. Terutama kayak pekerja kayak data analis atau programmer itu kan bisa kerja di mana saja ya. Cuma saya merekomendasikan untuk apabila rekan-rekan bekerja berkaitan dengan database perusahaan, sebaiknya jangan menggunakan jaringan umum, jadi WiFi di tempat-tempat tertentu. Mending pakai di rumah saja. Karena seperti tadi bahkan kita pakai VPN pun jaringan network kita tuh dia tetap terlacak. Nah, dengan jaringan IP dari jaringan kita itu para hacker tuh bisa mengakses kita akses device kita. Itu Pak. Oke, jadi kalau menggunakan VPN ya jangan gunakan untuk penggunaan misalkan untuk mobile banking kayak gitu ya. VPN itu ya untuk kita yang asik-asik aja ya. Jangan yang serius-serius ya. Itu ya buat teman-teman semua ya pengguna VPN ya. Lagi udah malam-malam, sering banget tuh pakai VPN tuh. Buka akses-akses yang diblokir oleh IndiHome. Oke, buat teman-teman semua ya. Lanjut. Nah, bagaimana dengan Pak Subhananya nih? Bagaimana dengan collecting data dari penyebaran angket kuesioner ya yang sejauh ini menggunakan Google Form? Apakah ini menimbulkan kebocoran data ya buat kita nih sebagai pengguna nih atau perusahaan juga? Silakan Pak Mamat. Baik Pak, ya memang kita akui ya sejak COVID itu banyak perusahaan yang kayak buat soal atau survei-survei itu pakai Google Form. Nah, Google Form sebenarnya cukup aman Pak, dengan catatan yang paling masalah malah sering lupa password Pak, password akun. Jadi kalau menurut saya pertama akunnya itu terutama akun perusahaan, apalagi kalau misalnya ganti karyawan nih, sebelumnya si akun Google Form ini dipegang oleh karyawan yang lama, begitu dia resign dia nggak ada handover ke staff yang baru. Nah, akhirnya bikin baru lagi. Nah, itu data yang lama, akun lama itu kan bisa aja disalahgunakan Pak. Itu bisa nggak aman lah berarti data yang di akun yang lama. Jadi kemudian pertama adalah kita amankan dulu, pastikan database dari akun yang Google yang kita gunakan itu ada terekap username sama passwordnya. Kemudian di Google itu kan kayak nanti kan collect datanya kan biasa di Google Spreadsheet Pak. Nah, itu kan kita bisa atur siapa yang boleh melihat data ini, siapa yang tidak boleh, kemudian aksesnya apa aja sih, dia bisa sampai ngelihat aja atau bisa ngedit isinya atau seperti apa. Nah, itu perlu itu yang saya maksud tadi, kita perlu tentukan, kita perlu buatkan prosedurnya, jadi harus tahu siapa aja sih yang punya wewenang yang boleh ngedit, siapa, apakah level manager atau departemen mana yang boleh ngedit database tersebut. Nah, mungkin itu Pak. Terus yang terakhir adalah gunakan password sama autentifikasi 2 faktor. Udah Pak. Oke, jadi kalau kita menggunakan Google Form ini, apakah kita user yang menggunakan Google Form atau kita yang diberikan Google Form? Itu yang harus digarisbawahi Pak Subhan ya. Jadi kalau Bapak menggunakan atau mengisi Google Form, ya pastikan dulu Google Form-nya ini resmi nggak? Maksudnya resmi itu benar nggak dari perusahaan ini atau benar nggak dari orang nih? Bisa jadi dia mengkolek data kita, nanti kita ditawarin untuk kartu kredit, untuk tawaran KTA dan lain-lain. Nah itu sering banget tuh, ya. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah lah ngisi Google Form ya. Miditama aja dulu menggunakan Google Form ya untuk mengisi formulir-formulirnya. Ya kita ada aplikasi, jadi kita nggak pakai lagi itu karena tingkat kepercayaannya kadang ditanya terus,
Ini aman nggak nih data saya? Aman nggak data saya gitu kan ya? Nah itu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ardiansyah. Nah ini Pak Ardiansyah ini data di tempat dia kena virus ketika waktu mengupdate Adobe Reader. Ini benar nggak nih ketika kita menggunakan Adobe Reader terus kita mengupdate tiba-tiba seolah-olah komputer kita kena virus nih. Sama seperti kita menggunakan Office ya, Office yang bajakan itu. Ketika ada permintaan update tiba-tiba ngehang tuh laptop kita. Sebenarnya itu bukan virus ya. Nah, mungkin Pak Muhammad nih bisa menjelaskan. Silakan Pak Muhammad. Baik Pak, betul Pak. Jadi itu resiko kalau kita gunakan aplikasi tidak resmi Pak. Jadi sebaiknya untuk kegiatan kegiatan kantor, ini kan untuk kebutuhan profesional di tempat kerja Pak ya. Sebisa mungkin untuk menggunakan aplikasi yang resmi Pak. Kita beli di yang inilah yang resminya terregistrasi. Jadi nggak download yang crack-an Pak. Nah crack-an itu kan kita nggak tahu juga Pak. Siapa tahu dia ada pasang malware di dalamnya. Ya, makanya dia mau ngasih kita gratis, siapa tahu ada dipasang malware, dia bisa curi data kita dari situ. Nah, karena memang malware salah satu masuknya yaitu dari aplikasi ya, crack-crackan seperti itu, Pak. Oke, jadi gitu ya. Teman-teman, kenapa teman-teman kadang menggunakan aplikasi yang ilegal menggunakan crack seperti Adobe Reader, Office, Windows ya, yang gratisan-gratisan yang menggunakan crack, tiba-tiba teman-teman harus mengupdate. Itu kalau saya yang punya Adobe, yang punya Windows, ya saya langsung kasih aplikasi yang kalian gunakan itu nggak bisa dipakai lagi seolah-olah kena virus ya, karena itu hak saya dong, karena saya yang punya aplikasi. Kenapa Anda pakai yang gratisan? Nah makanya tipsnya adalah kalau teman-teman yang menggunakan Adobe Reader atau Windows atau Office yang palsu jangan diupdate gitu ya Pak Muhammad ya. Betul, jadi biarin aja kalau abaikan update-nya. Jadi kalau teman-teman ada minta update, jangan diupdate. Kalau diupdate langsung kebaca oleh sistem yang punya Adobe, yang punya Windows, yang punya Office, langsung dianggap sebagai Anda pengguna ilegal, langsung dikasih virus oleh dia gitu lah. Tapi seolah-olah virus, tapi adalah sebetulnya program dia nggak berjalan gitu aja ya Pak Omar. Benar ya? Benar nggak kayak itu Pak Omar? Betul Pak, betul sekali Pak. Betul. Nah gitu ya, buat teman-teman semua nih yang menggunakan Office, Windows, Adobe, apalagi itu yang sering digunakan yang palsu-palsu ya. Nah itu sering ada update, abaikan update-nya. Matikan apa ya istilahnya, Firefox yang untuk dinding pengaman itu kalau di laptop firewall, itu ya. Firewall ya, firewall ya itu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya dari Pak Kusfa Jarianto. Ya, apabila ada organisasi internal perusahaan sudah terdapat bagian IT atau service compliance dari divisi IT, sementara juga ada bagian HSE, melihat materi sepertinya ada potensi irisan area kerja ruangan lingkup KPI. Mohon masukannya kalau dalam melaksanakan sosialisasi materi integrasi K3 ini keamanan data. Nah ini mungkin Pak Muammar mungkin ada batasan-batasan sebagai orang HSE dan seorang IT untuk mengamankan data antara data K3 sama data perusahaan nih. Silakan Pak Muhammad. Baik Pak. Jadi terkait yang kita bahas pada siang ini, sebenarnya paling banyak kena ke kalau departemen itu sebenarnya ke IT, departemen IT. Cuma ada beberapa perusahaan kan nggak ada departemen IT-nya, maka kita bisa sebenarnya era sekarang sih karena era kolaborasi, jadi bisa kita untuk kegiatan-kegiatan semacam ini kita kolaborasikan aja antara lintas departemen, antara departemen HSE dan departemen IT. Namun kan IBPR atau Hiradisi itu kan biasanya kita update tuh, dan yang update adalah departemen terkait Pak, karena mereka yang tahu persis risiko di departemennya masing-masing. Nah, terkait cyber keamanan data digital ini kan yang mengetahui lebih detail kan pastinya teknisnya kan departemen IT. Nah, mungkin minta tolong aja. Jadi departemen HSE bisa koordinasi dengan departemen IT untuk di Hiradisinya atau IBPR-nya itu kita masukkanlah aspek keamanan data digital ini, sehingga muncul nih, bisa mungkin dibuatkan prosedur-prosedur yang terbitkan nanti departemen IT terkait ini keamanan data digital, termasuk di anjuran untuk sosialisasi dan pelatihannya. Mungkin itu Pak kalau dari pengalaman saya. Oke, jadi irisan dari KPI-nya adalah yang kita butuhkan, yang mana yang mau diintegrasikan dengan sistem IT, kita lapor. Ya. Misalkan data HIRAK, data JSA, work permit yang memang harus disosialisasikan
ke semua pihak secara online, ya kita kasih batasan di sana. Terus juga akses-akses juga mungkin dari IT-nya mungkin dibatasin juga akses mana yang untuk semua orang, mana yang untuk tim HSE aja. Itu cukup pembatasan-pembatasannya. Itu ya Pak Agus Fajrianto ya. Ruang lingkupnya silakan nanti dibicarakan sama tim IT-nya. Termasuk misalkan tim IT juga ngurusin misalkan formulir-formulir online nih. Contoh misalkan formulir PO, purchase order. Kita di bagian K3 di mana Pak peran kita? Nah, minta bagian IT memasukkan template di bagian bawahnya setiap ada penomoran ya, penomoran terkait dengan bahan kimia, misalkan gitu ya. Ada cost code, misalkan cost code ketika mau beli barang, kita masukin kode itu, langsung muncul di bagian otomatis di bagian bawahnya notes harap melampirkan MSDS kayak gitu. Nah, itu bagian dari integrasi K3 di dalam dunia IT ya. Karena saya juga pengguna digitalisasi ya di Media Tama itu digitalisasinya kencang banget ya. Semua kita digitalisasikan. Bahkan sampai sekarang ada absen pun kita digitalisasikan ya, absen-absen online dan lain-lain. Oke, pertanyaan berikutnya. Sejauh mana terkait dengan sharing terkait dengan data-data menggunakan WhatsApp nih ya. Kebanyakan sekarang orang share data itu menggunakan WhatsApp. Sebenarnya seberapa resikonya nih? Seberapa besar resikonya menggunakan aplikasi WhatsApp? Dari Pak Muhammad Guntur. Silakan Pak. Oh ya, baik Pak. Kalau menurut saya, yang pertama WhatsApp ini kan dia sebenarnya komunikasi non ofisial Pak ya. Nggak bisa di beberapa perusahaan juga sebenarnya tidak bisa dijadikan dasar kalau misalnya untuk kegiatan surat panggilan sebagainya. Tetap yang ofisial kan adalah email Pak. Nah, terus kelemahannya WhatsApp ini kalau nggak salah dia per 3 minggu itu dia file yang kita kirim itu tidak bisa kita download kembali Pak, hilang. Jadi dia ada batas waktunya. Itu yang pertama yang membuat juga kalau misalnya kita belum sempat download, terus sudah sampai 3 minggu kita nggak bisa download lagi tuh Pak, hilang tuh sudah filenya. Walaupun sebenarnya WhatsApp itu kan sistemnya end to end Pak, jadi nggak ada orang bisa tahu, bahkan si WhatsApp-nya sendiri juga tidak bisa tahu. Sama tadi ada pertanyaan juga sama live viewer ya, itu juga end to end sama kayak WhatsApp. Jadi kalau bicara seberapa aman ya tergantung hati-hati kita gunakan sih Pak kalau WhatsApp. Ya, mungkin kalau kegiatan sosialisasi misalnya kita ada program KKK3, ada program poster digital. Nah, itu boleh tuh Pak. Kalau email kan mungkin jarang juga orang buka email setiap waktu. Kalau WhatsApp kan lebih cepat. Bisa kita buat poster singkat terkait K3 atau video singkat itu dijadikan media sosialisasi mungkin bisa, tapi kalau untuk dijadikan media untuk komunikasi resmi, surat menyurat itu kalau saya tidak direkomendasikan Pak. Baik, itu dari saya. Itu ya teman-teman semua ya. Jadi WhatsApp tidak bisa digunakan sebagai media resmi kalau kita melakukan komunikasi sama pekerja misalkan. Saya udah Pak mensosialisasikan mengenai APD misalkan. Saya sudah Pak menginformasikan laporan P2K3 melalui WhatsApp. Itu nggak resmi ya teman-teman semua, yang nggak diakui. Jadi seperti Pak Muhammad tadi, kalau teman-teman mengirimkan laporan P2K3, laporan bulanan, wajib menggunakan email. Karena di email itu akan tertera jam, menit, detiknya, dan bisa ditarik ulang. Kalau WhatsApp tadi ada batasan 3 minggu. Tapi tetap kita bisa menggunakan WhatsApp itu sebagai second ya, untuk yang kedua ya. Misalkan teman-teman udah melakukan email, karena email itu jarang dibuka, seminggu sekali kadang dibuka ya, apalagi teman-teman project. Nah, teman-teman bisa juga share melalui WA. Seperti di Media Tama juga, kalau teman-teman melakukan pemesanan pelatihan, kita akan kirim langsung 2 ya, melalui email dan melalui WA. Termasuk teman-teman kalau install Mika, itu juga username password juga kita akan kirim melalui email dan melalui WhatsApp. Nah, itu sekarang teknologi kenapa pakai WhatsApp, karena orang Indonesia semua menggunakan WhatsApp. Jadi WhatsApp menjadi pilihan untuk aplikasi. Bahkan masuk login pun sekarang menggunakan WhatsApp kan gitu. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, kalau untuk informasi resmi itu menggunakan email seperti Pak Muhammad tadi bilang ya. Oke, berikutnya. Seberapa efektif? Oh, ini sebenarnya pertanyaan mirip yang tadi nih. Antivirus untuk menghambat file yang ada malware yang dikirimkan melalui email. Nah, ini menarik juga nih Pak Muhammad nih, karena di Gmail itu sebenarnya sudah ada antivirus juga nih. Apakah kita harus pasang juga antivirus ketika kita membuka email nih ya, malware yang dikirimkan melalui email? Seberapa efektif untuk antivirus tersebut? Silakan Pak Muhammad.
Baik Pak, antivirus kan sebenarnya tergantung antivirus yang kita gunakan Pak. Karena ada antivirus tuh yang dia tidak sampai mengamankan yang apa ya, transfer data yang di internet Pak. Dia cuma yang di lokal saja. Nah, cuma ada jadi tergantung antivirus yang kita pilih intinya. Contoh saya sebut aja MKV, nah, itu dia lebih dikenalnya kan dia lebih akrab untuk ini apa sih antivirus terkait apa virus dokumen-dokumen yang kita unduh dari internet Pak. Nah yang terpenting sebenarnya kita yang kalau antivirus tuh kuncinya update aja Pak, jangan telat update aja semua kalau terkait antivirus ya. Nah cuma gitu antivirus kan ada yang berbayar ada yang nggak berbayar juga Pak. Nah yang nggak berbayar nih ya tentu yang apa ya dia tidak se-powerful yang berbayar gitu aja Pak. Oke, kalau email Gmail sendiri saya sering tuh kalau mau download tuh langsung ada notifikasi langsung di-scan dulu oleh si Gmail-nya apa udah benar itu? Benar nggak? Seperti Betul itu, Pak, otomatis. betul. Ada dari bawaan Gmail juga ada. Mungkin ini saya ada mau ini aja praktekkan langsung Pak. Kalau saya rekomendasikan Silakan mungkin di share screen. menggunakan ini Pak, namanya VirtualBox. Jadi kalau Bapak nih ada ragu-ragu sama file tertentu yang Bapak download dari internet, Bapak bisa gunakan VirtualBox. VirtualBox ini kita bisa install operating system lain. Ini kayak contoh saya Linux, saya install di dalam Windows saya. Jadi saya gunakan Linux. Nah, kalau misalnya saya buka contohnya ini di internet, saya buka internet. Terus ini sekalian saya ini internet ini. Saya ada file lah di sini nanti link. Di sini juga sama seperti biasa lah, seperti kita gunakan Windows seperti biasa, cuma si Linux ini adanya dalam Windows kita, gunanya gitu VirtualBox. Nah, jadi kita buka file tersebut di dalam operation system kita di sini. Nah, kalaupun ada virus yang rusak tuh operating system kita yang ada di VirtualBox ini. Jadi bukan operating system kita yang aslinya, gitu. Nah, kita mungkin itu rekomendasinya Pak yang paling aman sih itu kalau menurut saya. Jadi VirtualBox ini membuka file di dalam box lah istilahnya. Jadi ibarat tadi kita ada email, kita nggak tahu email ini ada virus apa enggak, lalu kita masukkan ke dalam box, ibarat bom lah ya, bom tadi kita masuk ke dalam box. Nanti kalau ada apa-apa yang meledaknya hanya di dalam box itu aja ya, betul. jadi dia nggak ngaruh ke yang lain kan gitu. Iya, betul Pak. Ilustrasinya seperti itu. Iya, selain Linux, Mac OS juga kita bisa install di sini. Jadi rekan-rekan yang tadi yang mau merasakan experience menggunakan Mac OS, tapi laptopnya laptop Windows gitu kan. Nah, bisa pakai VirtualBox nih, pakai VirtualBox, install operating system Mac OS di sini. Nah, itu lebih aman tuh. Oke. Jadi yang belum pernah pakai MacBook ya, bisa ngerasain bagaimana cara pakai MacBook. Kayak saya dulu ya, mulai dari Office, dari Windows, ya dari Windows, Microsoft, dari Windows ya. Terus menggunakan Mac OS, aduh puyeng banget tuh otak saya untuk menyesuaikannya. Tombol-tombolnya beda-beda semua. Oke, tapi sekarang alhamdulillah nih Microsoft sudah bisa dipakai. Dulu nggak bisa banget nih dulu. Office-nya ini harus dari bawaan dari sana. Sekarang udah bisa semua. Oke, lanjut lagi. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan ya terkait dengan topik kita, silakan ditekan tombol raise hand buat langsung bertanya dengan pembicara kita siang ini. Silakan tekan tombol raise hand. Ini Pak Hendrat mau bertanya, silakan Pak Hendrat. Di-unmute dulu terlebih dahulu dari layar monitornya dan memperkenalkan diri. Silakan Pak Hendrat. Halo Pak Hendrat. Oke. Sambil Pak Hendrat masuk, atau teman-teman semua silakan di raise hand. Pastikan teman-teman semua sudah klaim untuk e-sertifikatnya ya, untuk kita share nanti. Dan pastikan sudah diupdate. Baru hari ini aplikasi Mika diupdate untuk yang di Play Store. Kalau di App Store masih menunggu. Nah, tadi menyinggung Pak Muhammad tadi bilang Play Store dan App Store. Sebenarnya kalau ini saya berbicara dengan tim saya yang biasa buat aplikasi. Sebenarnya kalau di Play Store itu tidak ada validasi Pak Muhammad. Yang penting dia masuk sesuai dengan standarnya Play Store, udah masuk aja langsung keterima itu. Ya.
Jadi verifikasinya atau validasinya dari Play Store itu ketika ada report, ketika ada yang laporin, baru nanti akan diverifikasi validasi. Baik. Nah, beda hal dengan punyanya App Store, punyanya Mac, punyanya Apple. Ia langsung diverifikasi, langsung divalidasi. Jadi ketika programmer membuat codingannya, jahitannya udah selesai, langsung diupload ke aplikasi, itu sampai 4-5 kali. Ya prosesnya, ya 4-5 kali, baru masuk, pas masuk pun dicek lagi. Kalau misalkan masih belum sesuai dengan dia, dibalikin lagi, ditolak lagi. Ini aplikasi Mika kita hampir 6 bulan kemarin ditolak mulu. Ya, pertama ditolak karena ada logo Android-nya, ya kan, ada gambar-gambar Android-nya, dia nggak mau, pokoknya gambarnya harus iPhone semua gitu kan. Kan di aplikasi kita kan ada gambar-gambar bisa di Android, bisa di itu, nggak bisa dia. Ya terus harus sesuai. Jadi benar-benar manusia yang memeriksa OS aplikasi di App Store itu. Jadi kalau teman-teman pakai iPhone ya menggunakan App Store itu sebenarnya udah diverifikasi semua aplikasinya. Jadi yang aplikasi yang sudah bisa masuk ke App Store itu aplikasi yang memang udah benar-benar secure. Jadi ada yang tanya ke saya, Pak, Mika tuh aman nggak sih, Pak? Nah, kalau aman nggak amannya coba masuk ke aplikasinya iPhone, saya bilang ya, coba masuk ke App Store. Nah, kalau sudah diterima di App Store, di Play Store pasti diterima, saya bilang kayak gitu. Nah, itu ya, jadi teman-teman semua ya, jadi standar untuk secure itu lihatlah di App Store. Kalau di App Store diterima, di Play Store pasti diterima, ya pasti udah aman tuh. Ya, itu ya teman-teman semua ya, aplikasi apalagi sekarang tuh kalau di App Store itu dia lebih fokusnya ke data digital, data pribadi user. Waduh, kencang banget tuh. Bahkan kita banyak sekali request pertanyaan dari pihak iPhone itu, bagaimana Anda mengelola ini, mengelola itu, mengelola ini. Kan kita mengkolek data, kan. Media Tama itu kan ngadain webinar ini kan juga bagian dari mengkolek data. Menginstall aplikasi Mika juga mengkolek data. Itu ditanyain oleh si Apple, ini aplikasi datanya gimana, cara secure datanya kayak gimana, apakah data ini akan bocor, apa gimana, secure-nya kayak gimana. Ini, wah banyak banget tuh. Itu ya, teman-teman semua ya. Jadi kalau teman-teman sudah install Mika, ya itu database kita save ya, kita save banget itu. Jadi insya Allah aman lah sampai sekarang ya, udah 2016 saya sudah install main di aplikasi ya. Oke, silakan Pak Timothy untuk bertanya terkait dengan digital data. Selamat siang Kak Cideni, selamat siang Pak Muammar. Pak Muammar, selamat siang. Halo Pak. Siang Pak, ya siang Pak. Ya, Pak, saya mau nanya Pak, bagaimana kita menjelaskan ke manajemen? Bukan sekarang nih kalau karena perusahaan mungkin budgetnya yang dikurangi segala macam, sehingga banyak tuh menggunakan aplikasi-aplikasi yang gratisan. Nah, sehingga kedepannya mungkin tadi dibilang akan kendala seperti ini gitu. Bagaimana kita menjelaskan ke mereka kalau kita menggunakan aplikasi kayak gitu, sebenarnya nanti kedepannya kita akan bermasalah gitu. Bagaimana Pak solusinya? Baik Pak, betul sih itu nggak cuma aspek implementasi teknologi IT Pak sebenarnya. Pengadaan APD juga kadang nggak apalagi IT gitu, yang APD aja seringkali di manajemen itu susah untuk kita yakinkan. Nah, jadi kalau pengalaman dari saya sih baiknya kalau misalnya pendapat internal kurang didengarkan Pak, bisa mungkin coba sekali-sekali adakan kegiatan yang mengundang orang eksternal Pak, yang pakarnya, sehingga siapa tahu ada pertimbangan lain kalau yang bicara itu dari orang eksternal dan pakarnya ya, dan bisa teryakini lebih detail lah mungkin Pak. Kalau dari saya sih itu, soalnya beberapa program karena saya di Departemen HSE juga Pak, karena selama ini kalau misalnya kami mentok, biasanya kami ngadain kegiatan seminar, biasanya ngundang praktisi yang profesional terkait bidang itu. Nah, biasanya setelah itu manajemen ya akan merespon Pak, akan mulai mengerti lah gitu. Walaupun budgetnya mungkin di tahun berikutnya Pak, nggak full gitu. Siap, mungkin itu Pak dari saya sedikit. Oke, gitu ya Pak Timothy ya. Kalau menjelaskan ke manajemen itu ingatlah duit ya. Duit, dan duit. Jadi ketika dia berbicara, wah ini boros nih, ya lebih boros dari mana kalau kita kehilangan data. Berbicara K3, oh K3 nih boros nih, lebih baik mana kalau kita
ada kecelakaan kerja. Jadi pembandingnya adalah dengan duit yang akan keluar, kerugian yang akan keluar ya. Termasuk saya ketika saya menginvestasikan, wah saya harus beli MacBook nih. Ya beli MacBook memang mahal gitu, tapi secure-nya di sana gitu. Ya itu bagi teman-teman semua ya. Kenapa harus pakai MacBook? Ya secure-nya di sana. Yang saya butuhkan secure gitu. Termasuk kalau teman-teman menggunakan WiFi nih, ya kan WiFi gratis tuh. Tapi teman-teman ketika menggunakan mobile banking, menggunakan WiFi umum, WiFi hotel, WiFi di tempat-tempat ruang tunggu, nah, itu berisiko banget, dicurilah data teman-teman semua di sana. Jadi jangan terlalu senang kalau ada yang gratisan-gratisan ya. Oke, ada lagi pertanyaan buat teman-teman semua? Tidak ada? Wah, kalau tidak ada, kita kembalikan lagi ke Pak Arief. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Muammar dan juga Pak Denny. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir di acara webinar Kolegium Media Tama hari ini. Dan sebelum kita closing, teman-teman semuanya, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita kepada Pak Muammar. Dipersilahkan. Baik Pak, saya serupa dengan yang disampaikan ini tadi Pak. Jadi K3 itu penting. Kita bandingkan saja dengan dampak atau risiko yang terjadi apabila hal tersebut tidak diterapkan, Pak. Kemudian yang termasuk terkait aspek IT ini, Pak, bahaya terkait keamanan data digital. Nah, intinya dunia ini terus dinamis berubah, Pak, dan kita tidak boleh pura-pura tidak tahu sementara kita berada di hal tersebut. Jadi terus update informasi aja sih Pak. Mungkin itu sekian dari saya Pak. Baik, terima kasih Pak Muammar. Dan terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir kembali di webinar Kolegium Media Tama, dan tentunya kita selalu hadir setiap Sabtu. Seperti janji kami di awal ya, kita akan berikan siapakah yang akan mendapatkan satu buah door prize dari Media Tama. Dan untuk kali ini, untuk door prize-nya itu mengenai buku Regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Media Tama Academy. Dan nanti untuk teman-teman yang namanya muncul, silahkan klik raise hand supaya kita bisa melihat apakah masih hadir atau tidak. Baik, dan kita putarkan sekarang. Siapakah yang akan mendapatkan buku Regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Selamat atas nama Rinto Mujaya. Ada ya? Oke, selamat kepada atas nama Rinto Mujaya mendapatkan satu door prize buku Regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Media Tama Academy, dan untuk ongkos kirim ditanggung oleh pemenang. Baik, terima kasih Pak Muammar dan juga Pak Denny, luar biasa hari ini materinya. Dan untuk pekan depan kita akan hadir kembali ya di setiap Sabtu, dan tentunya materinya juga menarik mengenai identifikasi bahaya dan pengendalian risiko dengan membuat aplikasi laporan HIRA tanpa coding. Nah, kita akan bahas lagi untuk pekan depan. Pastikan teman-teman sudah masuk ke dalam grup Telegram Kolegium Media Tama. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih teman-teman semuanya. Dan saya Arief Purwadana. Saya Denny. Saya Muhammad Fadil. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muammar, Pak Denny. Terima kasih Pak Muammar. Terima kasih.